Nyapa Anda pagi ini, kami akan menghadirkan sejumlah berita menarik, inovasi, dan terpercaya. Di antaranya adalah kegiatan PMR di SMK Negeri 51 Jakarta. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Syifa Cahayawardani, dan saya Aulia Zahra. Inilah berita pagi selengkapnya. Anggota PMR atau Palang Remaja SMK Negeri 51 Jakarta merupakan petugas kesehatan sekolah adalah calon penggerak kesehatan remaja yang harus selalu berlatih dan mengasah keahliannya melalui kegiatan PMR yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Mereka mempelajari banyak hal, khususnya tentang kesehatan dan kemanusiaan. Berikut potret keseruan pelaksanaan Eskul PMR di SMK Negeri 51 Jakarta. Seperti sekolah pada umumnya, kegiatan eskul ini memfokuskan pada materi-materi kesehatan, materi tentang pertolongan pertama, pelatihan penanggulangan gawat darurat, pembalutan luka pada bagian kepala yang diselenggarakan di ruangan UKS. Kegiatan eskul PMR SMK 51 Jakarta dijadwalkan setiap hari Kamis, mulai pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah anggota PMR tahun 2023 mencapai hampir 100 siswa. Ada rekan saya Bidara Cantika yang akan mewawancari Ketua PMR. Berikut liputannya. Terima kasih Aulia. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruang UKS SMKN 51 Jakarta. Dan di belakang saya sudah terdapat kegiatan dari Eskul PMR yang sedang berjalan. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan Ketua dari Eskul PMR SMKN 51 Jakarta. Selamat sore Kak. Sore. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Saya Naila Zahra nih. Oke Kak Naila, mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Kan Kakak sekarang sudah menjabat sebagai Ketua dari Eskul PMR SMKN 51 Jakarta. Bagaimana sih Kak perasaan Kakak setelah dilantik sebagai Ketua dari Eskul PMR? Perasaan saya cukup merasa senang. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua telah mempercayai saya sebagai Ketua. Oke baik, boleh nih Kak di-spill apa aja sih kegiatan-kegiatan yang berjalan di Eskul ini? Nah, kegiatan yang berjalan di Eskul ini yang pertama itu ada latihan rutin seperti ada yang di belakang. Yang kedua itu kita selalu melaksanakan jumantik di setiap hari Jumat. Yang ketiga kita selalu mengadakan donor darah itu setiap 3 bulan sekali. Yang keempat itu ada screening. Oke, berarti begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, betul Kak? Yang terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak untuk Eskul PMR ini untuk kedepannya? Harapan saya sih semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Baik pemirsa, sekarang saya juga akan mewawancari 2 siswa yang merupakan anggota dari PMR SMKN 51 Jakarta. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Ya, saya sendiri dengan Anissa Fadila Nababan. Nah, saya Ahmad Arifin. Oke, Kak Anissa dengan Kak Arifin. Saya mau tanya nih Kak, apa sih harapan Kak Anissa dan Kak Arifin untuk Eskul PMR ke depannya? Harapan saya di Eskul PMR ini buat ke depannya menjadikan Eskul ini lebih berkembang lagi, lebih aktif lagi dalam latihan, terus juga bisa mengikuti lomba-lomba di luar dan menarik minat-minat siswa untuk bergabung di Eskul PMR. Oke, baik. Untuk Kak Arifin? Sama seperti jawabannya Kanisa, lebih dikembangin lagi kegiatan-kegiatannya kayak jumantik, screening, tambah darah gitu. Terus juga lebih aktif lagi seperti piket UKS sama jaga UKS dan lebih lengkap lagi obat-obatan yang ada di UKS itu sih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Arifin dan Kak Anissa atas waktu yang sudah diberikan untuk wawancara ini. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.
Permisa, dengan adanya kegiatan Eskul PMR di SMKN 51 Jakarta, diharapkan sekolah mampu membentuk karakter siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa itu sendiri. Selain itu, menjadikan para siswa anggota PMR untuk lebih mandiri dari segi kesehatan dan keselamatan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Sekian wawancara saya bersama ketua dan anggota dari Eskul PMR. Kita kembali ke studio. Oke, terima kasih Bidara atas laporannya. Nah, pemirsa, ternyata selain Eskul PMR, SMK Negeri 51 Jakarta juga memiliki eskul yang tidak kalah menarik untuk dijadikan opsi sebagai ekstrakurikuler, yaitu eskul basket. Tim basket SMK Negeri 51 Jakarta memiliki strategi khusus untuk setiap pertandingannya, apalagi untuk mencapai kemenangannya. Ya, melalui kegiatan eskul basket, mereka diberi kesempatan untuk mengasah keahliannya melalui sesi latihan rutin seminggu 2 kali dengan jadwal latihan biasa hari Senin di lapangan sekolah dan latihan khusus hari Jumat di lapangan Bina Marga. Terampil menyusun strategi dalam pertandingan sangat penting, karena itu menjadi penentu keberhasilan tim dalam memenangkan pertandingan. Man-to-man marking adalah salah satu strategi yang sering digunakan tim basket SMK 51 Jakarta, yaitu pemain bertahan mendekati pemain penyerang yang sedang membawa bola. Dengan strategi tersebut, tim basket SMK 51 Jakarta berhasil membawa tim meraih kejuaraan yang menjadi kebanggaan sekolah. Di antaranya, juara 1 basket tingkat Kecamatan Cipayung, juara 1 Open Cup SMA 99, juara 1 tingkat SMK di Jakarta Timur, juara 1 Open Cup SMA NASA, juara 1 Open Cup SMA 113, juara 3 Open Cup SMA Avicenna, juara Harapan 1 BSBC, juara 1 dan 2 Academy Cup. Lalu, bagaimana strategi khusus yang diterapkan tim basket SMK 51 Jakarta ketika bertahan dan menyerang lawan dalam sebuah pertandingan? Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di lapangan basket Bina Marga. Dan di samping saya sudah ada kakak dari Eskul Basket SMK 51 Jakarta nih. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Saya Maesal. Oke Kak Maisal, jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih seputar Eskul Basket SMK 51 Jakarta. Langsung aja nih Kak, untuk pola sama strategi apa aja sih yang dipelajari di Eskul ini? Kalau untuk pola itu kita biasanya dalam penyerangan kita pakai 3-2. Dan kita biasanya menggunakan pass to pass, yaitu kayak umpan-umpan jarak pendek di basket gitu, sampai kita akhirnya nanti ngepoin. Kalau boleh tahu nih Kak, strategi khusus yang dipakai itu apa sih? Kalau strategi khusus biasanya kalau kita udah benar-benar mentok mau bisa nyari poin dari pass to pass itu, kita biasa nge-pressure lawan dengan cara man-to-man marking. Nah, boleh nih Kak dikasih edukasi sedikit, apa aja sih yang meliputi strategi penyerangan dalam permainan bola basket tuh? Yang pertama tuh yaitu ada pass to pass, jadi kita mengandalkan passing-passing antar teman buat nyari poin. Kalau pass to pass itu dirasa udah kurang efektif dalam penyerangan, kita coba man to man marking. Jadi seenggaknya kita ngasih pressure ke lawan biar dia kayak ngasih kesalahan lah buat kita yang menguntungkan kita. Oke, terakhir nih Kak, harapan apa sih yang kakak inginkan dari Eskul Basket SMK 51 Jakarta ini ke depannya? Harapannya sih kita bakal menang di turnamen-turnamen selanjutnya. Dan turnamen dekat-dekat ini khususnya di minggu ini tuh kita nanti bakal ada turnamen di SMKN 50 Jakarta. Itu namanya Softy Cup. Bagi yang mau nonton boleh nonton. Oke, kita doain sama-sama, pemirsa di rumah juga boleh doain untuk Eskul Basket SMK 51 Jakartanya. Strategi yang baik tidak akan mencapai tujuan jika tidak diimbangi dengan kerja tim yang solid. Jadi dengan teknik, strategi, dan kerjasama yang baik diharapkan dapat mensukseskan setiap pertandingan. Dari Pembawa Pus Jakarta Timur, Jarlisa TV melaporkan.
Lapar, ini solusinya. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Kebersihan sudah pasti terjaga. Crunchy di luar, lembut di dalam. Golden brown. Cheese-nya lumer abis. Dengan ukuran yang besar, terjangkau, dan pastinya halal. Cocok untuk Anda yang lapar. Pemirsa, jika Anda warga Jakarta pecinta bakso khas Malang, tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke kota Malang. Ya, benar sekali pemirsa. Karena di Jalan Taruna Jaya Cibubur, Jakarta Timur, terdapat kedai bakso yang memiliki bakso dengan cita rasa khas kota Malang. Nah, bakso tersebut diberi nama dengan bakso nikmat sejati. Berikut liputannya. Terinspirasi dari sedikitnya jumlah kedai bakso yang memiliki cita rasa khas Malang dan berbekal dari pengalaman pedagang bakso Malang sebelumnya yang berada di dalam gang kecil bernama Gang Arido. Di tahun 2016, Bapak Agung berani pindah lokasi ke Jalan Taruna Jaya Cibubur dan mendirikan UMKM Kedai Bakso Nikmat Sejati. Pemilik UMKM mengatakan, selain baksonya yang diproduksi sendiri, bakso Nikmat Sejati juga memiliki kelebihan di rasa kuahnya yang menggugah selera. Berbeda dari bakso kebanyakan, sensasi cita rasa khas Malang yang disajikan mampu membawa pembeli merasa seperti jalan di kota Malang. Selain bakso UMKM, bakso Nikmat Sejati juga menyediakan aneka minuman menjadi menu pelengkap. Dengan bermodalkan sedikit dana, tekad, niat, dan kemauan, UMKM bakso ini mampu meraup keuntungan hingga 20-30 juta rupiah per bulannya. Lebih lanjutnya, ada rekan saya Bidara Cantika yang akan mewawancari pemiliknya. Berikut liputannya. Ya, terima kasih rekan Aulia. Sekarang saya sudah bersama dengan pemilik usaha bakso Nikmat Sejati, yaitu Pak Agung. Selamat siang, Pak. Siang. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang usaha yang Bapak sudah bangun dari tahun 2016. Dari mulai variannya dulu, Pak. Apa saja varian yang Bapak salurkan di usaha Bapak ini? Kita memiliki beberapa menu varian ya, diantaranya ada bakso halus, bakso urat, bakso pedas, dan beberapa aneka gorengan, serta ada mie, ada tahu, dan pasti terbut. Tentunya ada menu utama dan menu pelengkap juga gitu. Untuk cara ordernya Pak, bisa cara apa aja nih? Bisa datang langsung ke gerai kami, Bakso Nikmat Sejati. Dia bisa take away juga, dan kalau emang nggak mau ribet, ada lewat aplikasi online juga udah bisa. Berarti bisa nih teman-teman dari rumah langsung order aja ke Bakso Nikmat Sejati ya Pak. Dari usaha Bapak ini kan terkenal, maksudnya banyak diminati karena ciri khas Malangnya nih Pak. Selain dari ciri khas Malangnya, apalagi yang jadi daya tarik usaha Bapak sehingga pembeli itu beli terus-menerus gitu? Dari harganya juga terjangkau, terus banyak varian, jadi mereka bisa memilih sesuai selera mereka yang bikin mereka balik lagi. Terakhir Pak, untuk kendala nih, pastikan setiap usaha ada kendalanya gitu. Apa kendalanya Pak? Kendalanya banyak sih ya, dari segi kita ini di saat usaha, kita di saat sepi, kita bingung buat muter modalnya lagi, itu di situ. Apalagi pas pandemi kita sangat merasakan itu semua. Wah, kayaknya pandemi banyak berpengaruh besar untuk lingkungan sekitar maupun lingkungan usaha gitu. Iya, itu besar sekali buat kita semua. Betul. Nah, biasanya kedai kopi ini tuh didirikan di tempat ramai, luas, serta mudah dijangkau. Terdapat kedai kopi Mungil nomor 16 Cafe justru berada di dalam gang. Di antara para rumah penduduk, kedai kopi ini berada di Jalan Yusufiah nomor 16 Cipayung, Jakarta Timur. Dengan lahan yang terbatas, pemilik kedai nomor 16 Coffee, Bapak Eko Namianto, menyulap pekarangan rumahnya menjadi sebuah kedai kopi yang nyaman dan bergaya modern khas generasi milenial, sehingga memunculkan kesan minimalis dan estetik. Saat nongkrong di kedai nomor 16 Coffee, pengunjung hanya bisa memilih spot outdoor yang ada di luar kedai. Spot indoor hanya dikhususkan bagi barista yang bekerja. Area duduknya sendiri tidak luas. Di area indoor, tersedia satu mesin pembuat kopi yang dilengkapi dengan peralatan serta bahan-bahan membuat kopi dan bangku kayu di luar.
tepat di depan bar pemesanan. Tapi jangan khawatir, walaupun tempatnya minimalis dan lokasinya masuk gang, kamu tetap bisa menikmati kopi dan juga menikmati suasana kedainya dengan nyaman. Hal tersebut karena kedai nomor 16 Coffee memiliki desain yang Instagramable, sangat cocok dijadikan spot foto bagi kamu-kamu yang senang posting di Instagram. Oke Kak, boleh nih diceritakan sedikit latar belakang dari nomor 16 Coffee ini? Usaha nomor 16 Coffee ini itu didirikan di tahun 2019. Latar belakangnya karena memang waktu itu saya masih kerja, terus lagi pula itu ada program dari kantor untuk wirausaha. Nah, kebetulan saya dapat program tersebut. Maka didirikanlah usaha nomor 16 Coffee ini. Salah satunya itu, salah satu alasan utamanya adalah karena pemanfaatan tempat. Jadi karena tempat ini sayang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, itulah akhirnya saya coba hidupkan lagi tempatnya. Terus kita coba usaha kopi. Ya. Untuk keunggulannya apa sih keunggulan yang membuat nomor 16 Coffee ini menjadi berjalan sampai sekarang? Keunggulannya itu lebih ke konsisten produk. Gak banyak di luar sana kan banyak nih kompetitor kopi gitu ya, itu dengan alat-alat yang mahal, dengan kopi yang mahal pula ya. Di sini tuh adalah keunggulannya adalah konsistensi rasa. Jadi kita pilih kopi-kopi yang memang rasanya itu enak, diolah dengan cara yang tepat sehingga menghasilkan rasa yang konsisten. Dan situlah keunggulan di nomor 16 Coffee. Selain itu juga tempatnya lumayan estetik nih, karena memang kecil juga, jadi lebih bagus lah buat foto-foto untuk di Instagram. Kalau boleh tahu nih Kak, modal awal dan omset per bulan nomor 16 Coffee itu berapa sih Kak? Kalau dihitung-hitung modal awal itu sekitar 10 juta. Tapi melibatkan beberapa ini nih, pasti namanya peralatan seperti bar, terus grinder dan mesin-mesin kopi yang lain. Nah, kalau untuk omset itu sekitar 4 juta sampai 7 juta per bulan. Terakhir nih Kak, harapan apa sih yang Kakak tuangin untuk kedepannya? Harapan kita sih semoga usaha ini tuh bisa ditiru sama beberapa elemen masyarakat gitu ya. Karena memang kita akan harus kopi itu nggak ada habisnya ya. Ini kalau bisa tuh kopi di setiap gang ada. Karena memang segmen nomor 16 Coffee itu adalah kopi masuk gang ya. Jadi kalau bisa tuh setiap gang ada warung kopi lah. Terima kasih nih Kak untuk perbincangannya. Mungkin bisa ketemu di lain waktu lagi. Oke, siap. Terima kasih. Kedai kopi kekinian ini ramai dikunjungi saat malam hari. Mayoritas pengunjungnya adalah anak muda yang sekedar ingin melepas penat dengan minum kopi, hingga nongkrong bersama besti. Menu yang diandalkan di kedai kopi ini ialah kopi terbaik yang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan serba lokal. Mulai dari pemilihan biji kopi yang terbaik asal roastery di Yogyakarta, gula aren yang diproduksi oleh UKM lokal, serta dengan bahan pilihan lainnya. Untuk menunya sendiri, kedai ini menawarkan beragam varian menu kopi dan non-kopi. Di antaranya adalah es kopi 16, es kopi hazelnut, green tea milk, red velvet, caramel shaker, taro, vanilla latte, dan berbagai menu lainnya. Untuk harganya sendiri relatif terjangkau, yakni berkisaran antara 10.000 hingga 23.000 saja. Kedai ini mulai beroperasi pada pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dari hari Senin sampai Sabtu. Jika ingin mencoba menu yang disediakan di kedai nomor 16 Coffee, kamu harus masuk terlebih dahulu ke dalam gang. Di tengah konsep industrialis yang sedang tren, kedai ini melawan arus dengan membuka lapak usaha. Di lokasi yang tidak biasa, membuat konsep desain yang bagus untuk usaha kopi, disertai cita rasa yang berkualitas dan harga yang terjangkau memang menjadi hal yang sangat penting agar bisnis kedai kopi akan dapat berjalan dan bertahan. Dari Cipayung, Jakarta Timur, Jarlisa TV melaporkan.
Lapar? Ini solusinya. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Kebersihan sudah pasti terjaga. Crunchy di luar, lembut di dalam. Golden brown. Cheese-nya lumer abis. Dengan ukuran yang besar, terjangkau, dan pastinya halal. Cocok untuk Anda yang lapar. Kembali lagi bersama kami pemirsa. Besok Cerah merupakan nama sebuah studio tersaring atau slogan manual yang berlokasi di Jalan Swadaya Murni 1 nomor 71B RT 01 RW 10 Lubang Buaya Jakarta. Mereka berhasil merahasiakan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui kolaborasinya dengan organisasi Lindungi Hutan. Dalam bentuk kreativitasnya, Studio Besok Cerah menunjukkan aksi nyatanya untuk melestarikan karya alam di Indonesia. Dilatar belakangi dari hobinya berkarya dan berkesenian, Fuad Hadi, salah satu co-founder Studio Besok Cerah, merintis usahanya sejak awal tahun 2015. Studio Besok Cerah adalah studio cetak sari yang bergerak di bidang sablon atau screen printing, penyediaan kaos, jaket, sweater, dan lain-lain, serta jasa ilustrasi dan grafis. Industri kreatif ini tidak hanya menawarkan sablon manual, tapi juga sablon digital. Dalam meningkatkan kreativitasnya, Studio Besok Cerah membuat desain-desainnya menarik dan unik. Namun tidak hanya meningkatkan kreativitas melalui desain produknya saja, Studio Besok Cerah juga melakukan aksi kepedulian terhadap lingkungan. Dengan menggandeng Lindungi Hutan yang merupakan organisasi peduli lingkungan, Studio Besok Cerah melakukan kampanye alam dalam program kolaborasi, yaitu program kerjasama lewat aksi penghijauan bersama Lindungi Hutan. Ada 3 skema kolaborasi yang ditawarkan organisasi Lindungi Hutan, salah satunya adalah produk bundling, yaitu kolaborasi dalam pembuatan karya yang dipilih Studio Besok Cerah, di mana setiap pembeli yang membeli produk kolaborasi Studio Besok Cerah berarti pembeli bisa membantu penanaman pohon. Apa saja keuntungan yang didapatkan dari kolaborasi ini untuk pihak yang mau bekerja sama? Bidara Cantika dan kameramen Dwi untuk Anda. Risa, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Fuad dan Kak Wawan selaku co-founder dari Studio Besok Cerah. Selamat pagi, Kak. Oke, langsung aja nih Kak ke pertanyaannya. Mulai dari latar belakang. Latar belakang apa sih dari Kakak mendirikan studio ini? Oke, jadi Studio Besok Cerah itu studio cetak manual, atau yang lebih spesifiknya lagi cetak sablon manual yang menggunakan screen atau cetak saring, yang bisa dibilang cetak saring gitu. Memang fokusnya kita di bidang cetak sablon manual itu gitu ya. Dan dimulai dari tahun berapa? 2014 sih mulainya. Udah cukup lama ya, Bang? Iya. Dan alasan membuat kita ini memang berangkat dari memang kesukaan terhadap seni ya. Yang suka gambar gitu, suka desain-desain kaos segala macam gitu kan. Jadi ya kita membuat Studio Besok Cerah itu yang berangkat dari kesukaan terhadap bidang seni gitu ya, kesamaan Jadi kesukaan gitu. hobi gitu. Untuk tujuan awalnya nih Kak, adakah alasan tersendiri? Alasan tersendiri sih sebenarnya ya, karena hobi itu kan sebenarnya paling enak ya kalau jadiin mata pencarian. Nyaman kan? Iya, lebih nyaman sih sebenarnya kalau hobi buat mata pencarian tuh lebih aman. Paling ya udah mau kita di studio lah. Ya insya Allah mudah-mudahan ke depannya juga Studio Besok Cerah juga bisa bermanfaat buat kita, selain buat kita juga buat orang-orang sekitar juga, buat kita dan buat banyak orang juga ya. Tentunya sama-sama kita doain ya teman-teman ya. Amin. Nah, untuk proyek-proyek yang dijalani apa aja nih Kak? Nah, untuk sekarang sih 1 tahun terakhir ya, 1 tahun kita lagi bikin ada proyek yang rutinnya itu kayak kolaborasi bareng ilustrator dari misalnya ilustrator yang memang aktif di media sosial yang kita jadi yang menawarkan gitu untuk kolaborasi dengan kita gitu. Kita menawarkan mereka mau nggak collab gitu. Jadi kita istilahnya sebagai wadah nih untuk memfasilitasi karyanya mereka untuk dijadikan ke kaos.
udah ada beberapa ilustrator sih yang kolaborasi dengan kita gitu dalam waktu setahun belakang gitu. Dan yang terakhir itu kita berkolaborasi dengan ada satu foundation ya, jadi dia platform digital untuk lingkungan sih, lebih fokus ke lingkungan, yaitu lindungi hutan. Kolaborasi terakhir. Untuk alasannya kenapa kakak memilih dengan kolaborasi organisasi lindungi hutan tersebut, Kak? Alasannya karena simple ini aja ya, maksudnya satu ya karena kita ingin nambah networking lebih luas juga sih pastinya kan. Terus juga karena latar belakang kita orang juga hobi ya, isu lingkungan juga lagi isu yang lagi lagi hype ya, benar-benar lagi di apa ya, benar-benar di virus yang harus disebarluaskan secara luas gitu ya, virus kecintaan lingkungannya gitu. Jadi ya itu sih salah satunya gitu, alasan kita berkolaborasi dengan hutan gitu, karena kan setiap pembelian kaos akan didonasikan untuk satu pohon. Oke. Nyambungnya itu ke lingkungannya itu ya, jadi pembelian satu kaos berdonasi untuk satu pohon. Oke. Terakhir nih Kak, untuk harapan kakak ke depannya, harapan Kak Fuad dan kawan untuk studio ini dan untuk kolaborasi selanjutnya dengan organisasi lindungi hutan ini apa? Ya kalau harapan dari saya sih sebenarnya ya kolaborasi ya sama lindungi hutan. Lebih kayak ini sih Mbak, sekarang kan banyak juga ya orang yang nggak aware sama lingkungan ya kan, dia nggak perlu ke hutan deh gitu, ke rumah aja. Banyak gitu. Harapannya sih masing-masing dari individu kita nih lebih aware aja sama kebersihan sama lingkungan, lebih situ. Oke. Ya kalau namanya sedikit sih lebih kayak tujuan ya, kita sebenarnya kalau lebih tujuan Besok Cerah sendiri, kolaborasi ini tidak menutup kemungkinan dengan pihak manapun ya. Jadi ya itu mau itu ilustrator, mau itu foundation tertentu gitu yang fokus dalam lingkungan, atau kalau lindungi hutan ini kan kebetulan lingkungan, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan siapapun. Intinya itu, karena pada prinsipnya kita juga senang nongkrong, masih senang main-main gitu ya. Maksudnya memang yang punya value, sama-sama punya value, jadi kita bisa berkolaborasi gitu. Terima kasih Bidara. Studi Besok Cerah melakukan penanaman bibit pohon mangrove di kawasan hutan mangrove dengan harapan akan berdampak besar bagi manusia yang hidup di bumi. Jika Anda mau ikut peduli dan mau menyelamatkan lingkungan seperti yang dilakukan Studi Besok Cerah, Anda dapat membeli produk-produk kolaborasi mereka yang bisa didapatkan di akun Instagramnya. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Jarlisa hari ini. Saya Aulia Zahra dan saya Syifa Cahaya, mewakili tim redaksi dan kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan terus Jarlisa dan sampai jumpa.